Seorang pencuri terekam kamera pengawas mencuri kelinci dengan mengenakan hijab curian. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat periksa kesiapan Kodam 2 Sriwijaya untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sambil libur saat Natal, pemain Semen Padang bersiap untuk menjauh dari zona degradasi Liga 1. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Seorang pria di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan menikam istrinya usai permintaannya untuk uang bermain judi online ditolak. Akibat insiden itu sang istri mengalami luka berat hingga lumpuh dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. D, 26 tahun, warga Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara hanya terbaring dengan pisau masih menancap di tulang belakangnya. Ia menjadi korban penusukan suaminya RS 33 tahun pada 22 Desember 2024. Akibat kejadian itu, D dinyatakan lumpuh dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Polisi dari Polres Muratara bergerak dan menangkap pelaku tak lama usai kejadian. Pelaku mengaku kesal karena korban menolak memberikan uang untuk bermain judi online. Pelaku bilang pada polisi ia juga marah karena korban sering memprotes kebiasaannya berjudi. Kala bermain judi online, kemudian bermaksud untuk meminta uang kepada istrinya untuk top up kembali terhadap judi online tersebut. Namun istrinya marah-marah bahkan mengancam untuk meninggalkan pelaku. Nah, kemudian pelaku ini mengambil pisau dari kamar, di lemari, kemudian sempat duduk dulu di ruang tamu. Namun karena istrinya mengomel terus, akhirnya tidak tahan, kilap mata dia tusuk dari belakang. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan pelaku positif narkoba. Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Muratara. Ia terancam hukuman hingga 10 tahun penjara atas perbuatannya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menangkap 18 pengedar narkoba sepanjang 2024. Dari tersangka, petugas menyita 29,9 kg sabu, 49,5 kg ganja kering, 25 gram ganja sintetis, dan 14 butir pil ekstasi. Nah, Utomo, yang saya hormati Kakanwil Kemenku Rehabilitasi Bapak Iwayan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengungkap 17 kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang 2024. Dari pengungkapan ini, 18 pengedar dan kurir narkoba ditangkap dengan 29,9 kg sabu, 49,5 kg ganja kering, 25 gram ganja sintetis, dan 14 butir pil ekstasi. Sebagian dari barang bukti tersebut sudah dimusnahkan. Selain penangkapan, Badan Narkotika Nasional Provinsi juga telah merehabilitasi 2.500 pengguna narkoba yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sekitar 2.500 lebih kita sudah lakukan rehabilitasi. Itu semua panti rehab yang ada di wilayah Sumatera Selatan ya, baik yang swasta maupun yang milik pemerintah, termasuk yang di BNN. Kalau BNN kan sifatnya yang kita punya di Poliklinik Pratama, BNN baik yang di provinsi maupun BNNK, itu sifatnya rawat jalan. Tetapi kalau mereka akan dirawat inap, kita ada yang tidak berbayar, tapi kan berkuota ya. Ada di beberapa tempat di Lampung, Alianda, Deli Serdang, dan sebagainya termasuk Lido. Dan pemerintah sementara di sini belum memberikan mungkin sedang akan direncanakan memberikan kuota untuk rehabilitasi yang tidak berbayar, kan gitu ya, karena memang
kalau nggak salah orang miskin itu diberikan dispensasi untuk tidak berbayar pada saat akan dilakukan rehab. Nah, tapi kan ini kan prosesnya harus mengajukan surat dan sebagainya. Ya, sementara ini kalau lihat data ya ada penurunan, walaupun hanya tidak signifikan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel akan fokus pada pencegahan peredaran narkoba melalui jalur air yang sering digunakan sindikat narkoba untuk memasok ke provinsi ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Umat Katolik di Palembang, Saudara, memenuhi Gereja Katedral Santa Maria untuk merayakan Misa Malam Natal pada Selasa 24 Desember 2024. Sekitar 1.500 umat hadir dalam ibadah yang berlangsung aman, lancar, dan hikmat. Sejak Selasa 24 Desember 2024 sore, umat Katolik mulai berdatangan ke Gereja Katedral Santa Maria di Jalan Sutomo, Talangsumut, Palembang. Antusiasme terlihat dari penuhnya area gereja hingga ke halaman. Diperkirakan sekitar 1.500 umat menghadiri misa yang dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung Uskup Agung Yohanes Harun Yuwono. Ibadah berlangsung aman, lancar, dan hikmat. Pastor Petrus Sukino, Pastor Paroki Katedral Santa Maria Palembang bilang, Natal tahun ini menjadi momen untuk mempererat persatuan, sehati sejiwa, baik dengan sesama maupun antar umat beragama. Karena cuaca juga bagus, maka umat sangat antusias dan tempat-tempat yang kita siapkan memang terpakai semua, bahkan di teras. Dan saya lihat tadi rangkaian peribadatan juga bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya dari soundnya, para petugas itu semua bisa berjalan dengan baik. Dan itu saya menggembirakan bagi kami yang hadir. Ya, Natal tahun ini harapannya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Uskup tadi, bahwa kami harus semakin bersatu, sehati sejiwa. Kami semakin bersaudara dengan siapapun. Jadi kami diajak untuk bersaudara dengan semua orang supaya damai Natal ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kami hidupi dalam perjumpaan dengan semua orang. Itu yang menjadi harapan kami, perjuangan kami untuk hidup berdamai dengan siapapun, sehati sejiwa untuk membangun kebersamaan dalam kebinekaan. Kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan menjadi harapan umat yang hadir. Semoga Natal tahun ini penuh sukacita, dilimpahkan kasih bersama Tuhan, dan menjadi berkah untuk semua dia, menjadi berkah untuk semua umat. Saya sama istri saya dan anak saya, kita bertiga hari ini. Mungkin harapannya Pak di Natal tahun ini Pak? Harapannya aku sih damai-damai aja ya dengan teman-teman saudara-saudara yang lainnya gitu. Keluarga kita bisa bahagia, diberkahi Tuhan terus, dan teman-teman lain juga ikut bahagia aja, gitu aja. Hingga selesai, perayaan Misa Malam Natal 2024 di Katedral Santa Maria meninggalkan kesan damai dan kekeluargaan. Semangat ini diharapkan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, membawa kedamaian bagi semua. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, Saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima
Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Hidayatullah, seorang instruktur fitness yang juga seorang mantan narapidana kasus begal ini hanya bisa menunduk usai dibekuk unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Pelaku ditangkap usai dilaporkan melakukan tindak pemerkosaan terhadap kekasihnya sendiri yang seorang pegawai negeri sipil. Pelaku sempat merekam video syur terhadap korban yang dijadikan ancaman untuk disebarluaskan. Selain itu, pelaku juga merampas kartu ATM hingga menguras uang senilai 10 juta rupiah yang digunakannya untuk menjalin asmara dengan wanita lain. Tersangka ini menjemput paksa korban, lalu dipaksa masuk ke dalam mobil untuk ke gym, ke Central Gym. Sampai di sana korban dipaksa lagi untuk ikut ke kontrakan tersangka yang ada di Jalan Cempaka 3, Kelurahan Wekandis. Lalu sampainya di kontrakan, korban dipaksa dengan cara dipukul dan diancam menggunakan pisau dengan dibawa ancaman senjata tajam. Yang bersangkutan meminta ATM dan PIN ATM, setelah itu mengambil duitnya sebanyak 10 juta. Macam-macam dia. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebilah pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban, ponsel genggam, dan 1 buah kartu ATM. Atas perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan dan tersangka dijerat tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Di rumahnya Rama itu kemarin kan, Bang? Pasca tewasnya seorang pelajar setelah dianiaya kelompok remaja di Jalan Dr. Harun 1, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Rabu dini hari lalu, kini polisi masih terus melakukan penyelidikan. Sebelumnya dikabarkan bahwa korban meninggal dunia usai secara tiba-tiba dihadang dan diserang sekelompok remaja bersenjata tajam. Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 orang saksi yang juga diduga terlibat dalam aksi tersebut, terungkap bahwa antara ketiga korban dan para pelaku adalah sesama geng motor yang sudah saling tantang dan berjanjian di media sosial Instagram untuk melakukan aksi tawuran. Hal ini diungkap Kasetreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol M. Hendrik Aprilianto. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada 1 orang yang diamankan. Namun polisi masih menggali perannya dalam kasus ini. Tadi malam itu pada info awal itu yang bersangkutan itu dihadang oleh segerombolan orang di Dr. Harun. Namun demikian penyelidikan lebih lanjut mereka sudah saling kontekan dan janjian di Instagram. Ternyata sama geng motor. Setelah itu untuk yang sekarang sudah diamankan itu kita masih melakukan penyidikan lebih dalam lagi. Dia termasuk tersangka utamanya atau hanya ikut di dalam geng motor tersebut. Sebelumnya sempat heboh dan viral rekaman CCTV menunjukkan aksi penyerangan terhadap 3 orang remaja oleh kelompok remaja lain yang diduga berjumlah lebih dari 10 orang dengan diantaranya membawa senjata tajam. Peristiwa ini menjadi perhatian bersama, khususnya setiap orang tua, untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak saat berada di luar rumah. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Satu truk berisi balok timah yang diduga akan diselundupkan ke luar Bangka melalui jalur laut diamankan oleh petugas di Pelabuhan Tanjung Kalian, Kabupaten Bangka Barat. Balok-balok timah tersebut disamarkan dengan tumpukan es batu dalam box fiber. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sebanyak 676 keping balok timah dengan berat dan ukuran yang bervariasi, mulai dari 3 hingga 31 kg, dengan total berat mencapai 9,2 ton. 2 pelaku diamankan, yaitu EDP yang berperan sebagai supir truk dan AAD yang berperan sebagai pemodal barang. Terdapat 626 batang ataupun balok timah berbagai ukuran antara 3 dan juga 31 kg. Kemudian setelah dihitung total
timah yang diangkut oleh para pelaku ini seberat 9.252 kilo atau 9,25 ton. Jadi pelaku sudah ditetapkan tersangka ada 2 orang. Yang pertama A berprofesi sebagai supir sebagai truk, yang kemudian atas nama E itu sebagai pemilik barang. Jadi kedua tersangka sudah dilakukan proses lebih lanjut, kemudian sedang dilakukan pengembangan terus rekan-rekan di Treskrim Sus. Untuk pasal diterapkan oleh penyidik pasal 161 Undang-Undang Minerba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Apa itu sama? Tempeng. Kedua tersangka diamankan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung guna menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Keduanya dikenakan Undang-Undang Minerba pasal 161 dengan ancaman 5 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Banjirop yang melanda beberapa kawasan di Pangkal Pinang telah memasuki hari keempat, mengakibatkan sejumlah masalah kesehatan bagi masyarakat. Genangan air yang terus berlangsung mengalami berbagai keluhan kesehatan, terutama gatal-gatal pada kulit akibat kontak dengan air yang tercemar. Para warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kondisi kesehatan yang semakin memburuk, dari anak-anak hingga dewasa mulai mengalami keluhan kesehatan. Oh, mendadak dah. Bisa berapa hari, 3 hari, 4 hari. Oh, berobat ya? Ada lah, dia berempat rumah, cuman ada makan obat lah. Tapi itu kurang ini. Kalau kata dokter apa ya? Lagi air nih, banjir. Bagaimana sih air pasang kemana? Oh, ini banjir lah, laki hari ini laki 4 hari. Jadi ada masyarakat yang tadi ngeluh, ada yang bentol, gatal-gatal. Termasukku nih, dari puskesmas tadi minta obat gatal. Terus sempat sesak, semalam sesak. Dapat nyeri kaki nih, ngilu. Terus ada batuk nih, dikasih vitamin kaki tadi. Nah, terus ini cuma nanya BPPD yang datang lantai dari rumah sakit, dari mana itu, Sari. Tolong datanglah lihat masyarakat di sini. Udah ada tim kesehatan ke sini ya, melakukan pemeriksaan ya. Kemade. Ayo berobat ke mana nih tadi ya? Ke Puskesmas Taman Sari. Pakai BPJS. Hingga saat ini, belum ada tindakan dari pemerintah untuk menanggulangi masalah kesehatan yang dihadapi oleh warga yang terkena banjir. Warga berharap agar tim medis segera dikerahkan untuk memberikan penanganan dan pengobatan yang diperlukan. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Masih bersama kami saudara dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. DH dan AH, 2 orang mahasiswa di Kota Bengkulu tak berkutik saat diamankan polisi di Jalan Flamboyan, Kota Bengkulu. Keduanya kedapatan membawa 6 kg ganja kering siap edar yang disimpan di dalam jok motor dan tas yang dibawa oleh salah seorang pelaku. Para pelaku yang merupakan pengedar di Kota Bengkulu ini sempat mengaku hanya diminta mengantarkan paket ke seseorang. Namun setelah digeledah di kediamannya, polisi kembali menemukan sejumlah paket ganja. Paket ganja besar tersebut didapat kedua pelaku dari seseorang yang berasal dari Padang, Sumatera Barat.
Barang diantar melalui jalur darat menggunakan transportasi bus. Temukan satu paket besar narkotika jenis ganja yang didapatkan dari pelaku berinisial AH. Kemudian dilakukan pendalaman kepada AH dan di rumahnya ditemukan lagi ganja dalam kardus yang berisikan 5 paket ukuran besar ganja dan 15 paket ukuran kecil dan 5 paket ukuran sedang. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan hingga 20 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik kawanan gangster menghentikan kendaraan roda 2 hingga pengendara dan penumpang terjatuh. Usai terjatuh, 2 orang korban langsung kabur berlari dari lokasi kejadian dengan meninggalkan motornya. Di saat bersamaan, 6 orang pelaku membagi tugas mengejar dan merusak motor korban yang saat itu sudah terjatuh di tengah jalan yang sepi. Setelahnya, kawanan gangster ini kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Tak berselang lama pasca kejadian, polisi berhasil meringkus kawanan gangster ini. Mirisnya 7 dari 9 pelaku merupakan pelajar aktif di Kota Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, kawanan pelaku nekat melakukan aksi brutal mereka ini karena kesal dengan korban yang menegur mereka sebelum kejadian. Korban berlari dan ada juga yang mengejar beberapa korban oleh tersangka. Lalu ada tindakan kekerasan juga terhadap barang tersebut, yaitu sepeda motornya. Selang beberapa menit kemudian ada 3 tersangka baru yang melakukan pencurian. Jadi motor itu ditinggalkan oleh pelaku-pelaku pada perkara pertama atau kejadian pertama, lalu 3 orang ini datang untuk mengambil sepeda motornya. Atas kejadian tersebut, para pelaku terancam dikenakan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hingga 5 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Bribka Yuyun Sanjaya dan Brigadir Paskah Wildanu, 2 orang anggota Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, mengajukan banding atas putusan sidang etik yang dilakukan Propam Polda Jambi. Dalam putusan sidang etik tersebut, 2 orang oknum polisi ini dinyatakan bersalah dan direkomendasikan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Paurupenum Humas Polda Jambi Ibda Maulana mengatakan, setelah sidang kode etik, kedua tersangka sudah mengajukan permohonan banding. Selanjutnya berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, pertama, di mana pengajuan banding dilakukan selama 21 hari kerja sejak diterimanya putusan KKEP. Kedua, pejabat pembentuk KKEP banding menerbitkan putusan pembentukan KKEP banding paling lama 30 hari sejak menerima permohonan usulan banding. Dan ketika KKEP banding wajib melaksanakan sidang dalam jangka waktu 39 hari kerja sejak pembentukan KKEP banding. Jadi setelah hasil sidang tersebut, mereka diberi waktu 21 hari untuk mengajukan permohonan banding. Itu sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang KKEP. Jadi mereka diberi waktu sampai tanggal 30 Desember untuk mengajukan banding 21 hari kerja. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa 2 orang ini mereka sudah mengajukan permohonan banding dan sedang diproses. Sebelumnya Ragil Alfarizi 20 tahun warga Kumpe Ilir ditemukan tewas di dalam sel Mapolsek Kumpe Ilir. Imbas dari peristiwa ini, kantor Polsek diserang warga dan 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ratnasari, Kompas TV Jambi. 13 orang pasien rehabilitasi kasus narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Haji M. Syukur Jambi melarikan diri pada Selasa malam dini hari sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui musola yang berada di dalam kompleks rumah sakit. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah HM Syukur Zakaria mengatakan, pasca kejadian kaburnya pasien rehabilitasi ini, pihak rumah sakit meningkatkan keamanan dan penjagaan. Zakaria menceritakan pada saat kabur, 13 pasien rehab ini dalam posisi jam istirahat tidur malam.
Diduga aksi melarikan diri ini sudah direncanakan oleh para pasien. Lalu sekitar jam 1 siang, pihak rumah sakit baru menyadari bahwa 13 pasien ini sudah tidak berada di ruangan gedung rumah sakit. Para pasien kabur melalui pintu musola yang terhubung dengan luar pagar luar rumah sakit jiwa. Ketahuannya kemarin di jam berapa kita tahu? Jam pagi ya? Ketahuan mereka sudah lari? Jam 2 jam berapa? Itu jam 1-an. Oh jam 1-an? Nah, jam 1-an, setelah itu ketahuan jam 2-an, ya kita paling koordinasi dengan satpam yang di atas, melihat di lingkungan kita, apakah masih ada, karena ini luas kan, ke belakang sana, manjat lagi dia, belum nggak ada lagi, memang sudah nggak bisa kita ini, dan besoknya kita hubungi keluarga. Karena yang kemarin datang juga kan, keluarganya, rata-rata sudah sampai semua, rata-rata seluruhnya di 13 orang itu sudah sampai ke keluarga mereka masing-masing. Diduga kuat, para pasien rehab ini melarikan diri karena rindu dengan keluarga. Karena berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah HM Syukur, para pasien yang kabur kembali ke rumah masing-masing. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu dan Jambi, saudara. Usai jeda, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Amerika Serikat mengalahkan Bolivia di laga pertama. Nyalakan semangat dengan berbagai informasi seputar olahraga. Voli putri Jepang gagal cetak sejarah menjadi timnas Borneo Hornbills kunci tiket playoff usai bungkam tim kuda hitam Satria Bengawan Solo. PSSI Nurdin Halid resmi menjadi ketua umum PP Pelti dari seluruh penjuru dunia. Kompas Sport pagi setiap hari pukul 4 pagi live di Kompas TV. Terima kasih saudara, kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandio Budi melakukan kunjungan kerja ke Kodam 2 Sriwijaya untuk memastikan kesiapan program makan bergizi gratis. Dalam kunjungannya, Wakasat menyoroti pentingnya peran sarjana penggerak pembangunan Indonesia dalam mengelola dapur sehat yang telah dibangun di lokasi urban farming Taman Aspirasi Kodam 2 Sriwijaya. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandio Budi melakukan kunjungan kerja ke Kodam 2 Sriwijaya pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah satu fokus kunjungan Wakasat adalah dapur sehat yang berada di lokasi urban farming Taman Aspirasi Kodam 2 Sriwijaya di Skojo. Wakasat melihat kesiapan sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang mengelola Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi Kalidoni Skojo. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dapur sehat untuk memastikan menu yang disajikan memenuhi standar gizi dalam mendukung program pemerintah. Apresiasi pada Kodam 2 Sriwijaya yang memulai percontohan urban farming, karena program ini menjadi langkah nyata dalam mendukung penyediaan bahan pangan untuk dapur sehat. Saya kira pemerintah sudah menyiapkan ya, BGN dalam hal ini merekrut sarjana-sarjana yang benar-benar terpilih gitu ya, ada S2, ada S1 dari berbagai macam disiplin ilmu untuk bisa mengelola itu semuanya. Saat ini kan anggaran pemerintah baru kurang lebih 71 triliun ya, jadi kemampuan negara seperti itu ya mungkin hanya 100 dapur di seluruh Indonesia. Sementara yang ada di Kodam 2 ini di Sumatera Selatan ini contohnya untuk ini di Palembang. Wakasat mengingatkan implementasi program baru tidak lepas dari tantangan. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gereja Katolik Paroki Santo Yosep di Palembang, Sumatera Selatan, saudara, menampung sekitar 6.000 umat saat misa Natal tahun ini. Bertemakan sehati dan sejiwa pergi ke Bethlehem. Misa kali ini mengajak setiap umat untuk merenungkan kehidupan dan bersyukur atas segala rahmat Tuhan. Satu hari menjelang Natal, sejumlah gereja Katolik di Palembang bersiap menyambut umat untuk misa bersama. Salah satunya Gereja Katolik Paroki Santo Yosep di Jalan Jenderal Sudirman.
Beberapa hari sebelumnya, gereja ini telah merangkai ornamen dan memasang pernak-pernik termasuk pohon Natal. Misa pertama akan dimulai pada Selasa sore, diikuti misa kedua pada malam hari. Pada hari Natal, misa pertama digelar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan misa kedua pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan sekitar 6.000 umat Katolik akan mengikuti misa di gereja ini. Natal tahun 2024 mengusung tema Sehati dan Sejiwa Pergi ke Bethlehem yang diambil dari penggalan ayat dalam Alkitab. Tema ini mengajak umat untuk merenungkan kehidupan dan bersyukur atas rahmat Tuhan. Sejauh ini persiapan untuk perayaan Natal pada tahun ini kita sudah siapkan kurang lebih 1 bulan ini ya. 1 bulan ini kan mempersiapkan dengan adanya pertemuan-pertemuan di lingkungan, merenungkan bahan Advent, karena sebelum perayaan Natal kita ada masa Advent selama 4 minggu, dan itu ada kesempatan untuk mempersiapkan secara rohani. Kita menyediakan tempat ini untuk 3.000, baik dalam gereja, lalu yang di tenda, di aula, kita siapkan untuk 3.000 orang. Ya. Temanya apa nih? Tema kita untuk tahun ini adalah Sehati dan Sejiwa Pergi ke Bethlehem. Selain itu, umat juga diajak untuk berbela hati dan berbela rasa, dengan harapan menjadi pribadi yang semakin dicintai Tuhan, sesama, dan alam semesta. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, penjualan pempek Palembang mengalami peningkatan. Pemesanan pempek dari kota ini didominasi pembelian untuk dibawa pulang atau dikirim keluar Palembang. Penjualan pempek Palembang mengalami peningkatan signifikan saat libur Natal dan Tahun Baru. Penjual di sentra Kampung Pempek 26 Ilir Palembang mengaku menerima banyak pesanan, baik untuk dibawa pulang maupun dikirim keluar kota. Jika dibandingkan hari biasa, penjualan pempek meningkat hingga 30%. Pengiriman keluar kota didominasi tujuan di Pulau Jawa. Agar tetap awet, pempek yang dikirim dikemas dengan vakum. Penjualan pempek sebagai oleh-oleh dari Palembang diprediksi akan terus meningkat hingga akhir liburan pada awal Januari. Alhamdulillah nih, kebenaran untuk liburan ini rata-rata pengunjung untuk oleh-oleh. Oleh-oleh khusus Palembang kan pempek, jadi dicari orang benar pempek dari Palembang. Alhamdulillah kayaknya dalam tahun ini lebih banyak dari yang kemarin nih, karena ini kebenaran kita dalam tahun ini ada libur panjang kayaknya ya. Berbagai jenis pempek tersedia, seperti pempek tahu, adaan, lenjer, kulit, telur, hingga keriting, dengan harga satu potong mulai dari Rp1.200. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. Hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Terima kasih, saudara, masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri hewan peliharaan dengan cara unik, saudara, yakni mengenakan hijab yang diambil dari rumah korban. Aksi tersebut dilakukan saat hujan deras dan penghuni rumah tengah tidur. Seorang pria di Jalan Swakarsa, Kecamatan Kertapati, Palembang, terekam kamera pengawas saat mencuri kelinci milik warga. Sebelum mengambil hewan peliharaan, pelaku terlebih dahulu mencuri jilbab yang tergantung di jemuran rumah korban. Dalam rekaman CCTV, pelaku kembali beberapa menit kemudian dengan mengenakan jilbab hasil curian untuk menyamarkan identitasnya. Ia lalu mencuri kelinci yang berada di teras rumah sebelum melarikan diri.
Korban baru menyadari pencurian itu paginya saat akan memberi makan kelinci. Jam 10 malam. Hujan ini. Hujan, kalau udah hujan mungkin tidak juga. Posisi hujan, Pak. Ya, posisi hujan. Nah, kita kondisi itu posisi kita lagi tidur, gimana, Pak? Sempat sini kita tidur. Sebelah sini lah tidur. Terus? Mungkin ya kita bergawi tadi, dia saya capek tadi kan. Pak, dari CCTV sendiri berapa orang, Pak, pelaku, Pak? Kalau dari CCTV cuma mungkin satu orang. Itu, Pak. Memang dia sempat mondar-mandir apa gimana? Sempat mondar-mandir, mungkin kurang lebih 5 kali. Nah, itulah. Terus? Pakai senjata nggak, Pak? Kayaknya nggak pakai senjata. Memang maling murni. Ya, mungkin maling murnian. Pak, dari CCTV sendiri kenal lah kita, Pak, pelaku? Iya. Kemungkinan di daerah-daerah sini lah dia nih. Itu, Pak. Masalahnya sudah banyak jalur lorong-lorong yang terbuka ini kan. Pak, apa, Pak, yang diambil, Pak? Kelinci, Pak, sama kerudung. Jilbab, ya? Jilbab. Pak, kita sudah buat laporan polisi, Pak? Sudah laporan. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan petugas tengah melakukan penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu pengunjung mulai memadati Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Pengelola memperkirakan lonjakan pengunjung akan terjadi pada puncak libur Tahun Baru. Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang mulai dipadati pengunjung pada libur Natal dan Tahun Baru. Lonjakan jumlah pengunjung hingga 30% tercatat sejak akhir pekan lalu, bertepatan dengan dimulainya libur Nataru. Jika pada hari biasa taman ini hanya didatangi puluhan orang, kini ratusan pengunjung bersama keluarga terlihat menikmati suasana alam. Pengelola memprediksi puncak keramaian akan terjadi pada 1 Januari 2025 dengan perkiraan jumlah pengunjung mencapai 3.000 orang. Mungkin ada sekitar 20% sampai 30% yang dibandingkan hari biasa. Kalau prediksi kita dilihat dari tahun-tahun sebelum itu pas tanggal 1 Januari itu biasanya puncaknya. Yang nomor 2 itu sebelum tanggal 31 Desember itu biasanya tanggal 1 yang puncaknya. Taman Wisata Alam Punti Kayu tetap menjadi destinasi favorit warga yang mencari lokasi liburan keluarga. Kayaknya sih asri, banyak pohon-pohon dan kayak kembali ke kampung gitu. Harga tiket masuk masih normal, yakni Rp20.000 untuk hari biasa dan Rp25.000 pada hari libur. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Asosiasi Kota PSSI Palembang menggelar turnamen sepak bola khusus kelompok umur di bawah 12 tahun. Turnamen ini sendiri diikuti oleh puluhan klub sekolah sepak bola yang ada di bawah naungan Asosiasi Kota PSSI Palembang. Di penghujung tahun 2024 ini, Asosiasi Kota PSSI Palembang menggelar turnamen sepak bola khusus kelompok umur di bawah 12 tahun. Ajang turnamen U12 ini sendiri diikuti oleh sebanyak 20 tim sekolah sepak bola yang ada di bawah naungan Askot PSSI Palembang. Askot PSSI Palembang menilai Kota Palembang memiliki banyak pesepak bola muda potensial. Oleh sebab itu, turnamen ini menjadi wadah untuk mengembangkan potensi pesepak bola muda yang ada di Kota Palembang. Perhatikan, karena kita memiliki bibit-bibit yang unggul, bibit-bibit pemain yang baik, yang harus diorbitkan ke tingkat nasional dari usia dini harus. Maka dari usia dini lah, dari usia 10 hingga dewasa. Rencananya Askot PSSI Kota Palembang tidak hanya menggelar turnamen untuk kelompok umur di bawah 12 tahun saja, namun juga untuk kelompok umur di bawah 10 tahun, 17 tahun, dan 12 tahun. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Seorang pria di Jalan Swakarsa, Kecamatan Kertapati, Palembang, terekam kamera pengawas saat mencuri kelinci milik warga. Sebelum mengambil hewan peliharaan, pelaku terlebih dahulu mencuri jilbab yang tergantung di jemuran rumah korban. Dalam rekaman CCTV, pelaku kembali beberapa menit kemudian dengan mengenakan jilbab hasil curian untuk menyamarkan identitasnya. Ia lalu mencuri kelinci yang berada di teras rumah sebelum melarikan diri. Korban baru menyadari pencurian itu paginya saat akan memberi makan kelinci. Jam 10 malam. Hujan ini. Hujan, kalau udah hujan mungkin tidak juga. Posisi hujan, Pak. Ya, posisi hujan. Nah, kondisi itu posisi kita lagi tidur, gimana, Pak? Sebelah sini kita tidur. Sebelah sini lah tidur. Terus? Mungkin ya kita begawi tadi, dia saya capek tadi kan. Pak, dari CCTV sendiri berapa orang, Pak, pelaku, Pak? Kalau dari CCTV cuma mungkin satu orang. Itu, Pak. Memang dia sempat mondar-mandir apa gimana? Sempat mondar-mandir, mungkin kurang lebih 5 kali. Nah, itulah. Terus? Pakai senjata nggak, Pak? Kayaknya nggak pakai senjata. Memang maling murni. Yo, mungkin maling murnian. Pak, dari CCTV sendiri kenal lah kita, Pak, pelaku? Iya. Kemungkinan di daerah-daerah sini lah dia nih. Itu, Pak. Masalahnya sudah banyak jalur lorong-lorong yang terbuka ini kan. Pak, apa, Pak, yang diambil, Pak? Kelinci, Pak, sama kerudung. Jilbab, ya? Jilbab. Pak, kita sudah buat laporan polisi, Pak? Sudah laporan. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan petugas tengah melakukan penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandio Budi melakukan kunjungan kerja ke Kodam 2 Sriwijaya pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah satu fokus kunjungan Wakasda adalah dapur sehat yang berada di lokasi urban farming Taman Aspirasi Kodam 2 Sriwijaya di Sekojo. Wakasda melihat kesiapan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kalidoni Sekojo. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dapur sehat untuk memastikan menu yang disajikan memenuhi standar gizi dalam mendukung program pemerintah. Apresiasi pada Kodam 2 Sriwijaya yang memulai percontohan urban farming karena program ini menjadi langkah nyata dalam mendukung penyediaan bahan pangan untuk dapur sehat. Saya kira pemerintah sudah menyiapkan ya BGN dalam hal ini merekrut sarjana-sarjana yang benar-benar terpilih gitu ya, ada S2, ada S1 dari berbagai macam disiplin ilmu untuk bisa mengelola itu semuanya. Saat ini kan anggaran pemerintah baru kurang lebih 71 triliun ya. Jadi kemampuan negara seperti itu ya mungkin hanya 100 dapur di seluruh Indonesia. Sementara yang ada di Kodam 2 ini di Sumatera Selatan ini contohnya untuk ini di Palembang. Wakasda mengingatkan implementasi program baru tidak lepas dari tantangan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tidak memberi libur di momen Natal, Eduardo Almeida terus mematangkan persiapan skuad Kabausira jelang menghadapi Arema FC. Lini depan dan pertahanan skuad yang bermarkas di Bukit Karang Putih, Indarung, Padang ini menjadi fokus utama dalam pembenahan dengan memberikan beragam skema permainan. Beberapa strategi juga disiapkan sebagai alternatif, mengingat 3 pemain utama, Galapagamo, Rosat Setiawan, dan Bruno Dibal tidak bisa diturunkan karena akumulasi kartu. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Semen Padang FC siap untuk menghadapi Arema FC pada hari Jumat mendatang di Gor Haji Agus Salim, Padang. Yeah, we already make our preparation, so we already analyze the opponent also. We also know what we have to do in the game, so I think the preparation is done it. So now is putting practice and do our best to collect the 3 points. This is our target for the last game of the year and the last game of the first round. Saat ini, Semen Padang FC masih terpuruk di zona degradasi, usai hanya mampu mengumpulkan 10 poin dari 2 kali kemenangan, 10 kali kekalahan, dan 4 kali imbang dari 16 laga yang telah dilalui. Sementara Arema FC saat ini bertengger di posisi ke-7 klasemen sementara dengan koleksi 25 poin. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.
Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv_palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.